Hari ini kita akan membahas tentang diagram interaksi atau interaction diagram, di mana di dalamnya nanti akan kita bahas dua tipe diagram yang saling berkaitan, yaitu sequence diagram atau diagram sequence, urutan, dan yang kedua adalah diagram kolaborasi atau communication diagram. Ya, dulu namanya di UML 1 itu namanya collaboration diagram, di UML 2 dan sekarang itu namanya communication diagram atau diagram komunikasi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan diagram interaksi atau interaction diagram ini? Diagram interaksi ini menjelaskan bagaimana sekumpulan objek berkolaborasi dalam beberapa perilaku. Jadi pada intinya kita sudah membahas tentang use case diagram, ya, kemudian juga kita sudah membahas tentang activity diagram. Nah, sebetulnya sebelum ke interaction diagram, kita harusnya membahas class diagram dulu. Tapi kita coba skip dulu, insya Allah akan kita bahas minggu depan. Nah, di sini kita dengan menggunakan interaction diagram, kita mencoba menjelaskan bagaimana sekumpulan objek itu berkolaborasi dalam beberapa perilaku. Perilaku di sini nanti terkait dengan use case diagram yang kita sudah bahas. Jadi kalau misalkan kita membuat sistem dengan pendekatan object oriented programming, dan kita menggunakan UML untuk memodelkannya, kita akan membuat terlebih dahulu use case diagram. Nah, use case diagram itu hanya menjelaskan atau memperlihatkan apa yang bisa aktor atau objek aktor ini lakukan terhadap sistem yang akan dibuat gitu. Di sana belum terlihat bagaimana seorang aktor akan menyelesaikan use case tertentu gitu. Urutannya itu seperti apa? Nah, itu belum dijelaskan di dalam use case diagram. Di dalam interaction diagram ini kita bisa melihat hal tersebut gitu ya. Jadi sebuah diagram interaksi biasanya menggambarkan perilaku dari sebuah use case. Atau diagram interaksi juga bisa menggambarkan bagaimana seorang aktor atau beberapa aktor itu dapat menyelesaikan use case. Ingat kembali bahwa use case itu juga bisa kita katakan sebagai sebuah goal. Nah, untuk menyelesaikan goal ini, untuk mencapai goal atau tujuan, ini kita bisa melihat step by step-nya. Kalau kemarin kita menjelaskannya dalam sebuah activity, nah di sini akan kita lihat bagaimana kita memodelkannya dalam interaksi. Di sini kita akan melihat bagaimana urutannya, gitu ya. Di dalam interaksi diagram ini tidak menjelaskan perilaku secara menyeluruh, hanya bagian skenario tertentu. Jadi dari use case diagram yang kita sudah buat, nanti kita pilih mana yang kira-kira dibutuhkan untuk dalam menjelaskan ya lebih jauh tentang use case tersebut. Selanjutnya diagram interaksi biasanya dibuat setelah atau bersamaan dengan dibuatnya diagram kelas. Ini yang tadi saya katakan bahwa seharusnya hari ini kita menjelaskan tentang kelas diagram, tapi materinya belum selesai. Jadi kita loncat dulu ke sequence diagram. Walaupun demikian, kita sebetulnya sudah juga membahas tentang kelas diagram ketika kita menjelaskan tentang OMT, Object Modeling Teknik. Ya. Dalam pemodelan objek, itu kita menggunakan kelas diagram atau diagram kelas. Jadi, sebetulnya Anda sudah secara tidak langsung juga sudah berinteraksi dengan kelas diagram ini. Jadi, sudah sedikit banyak tahu tentang kelas diagram. Yang terakhir adalah diagram interaksi ini merupakan bagian dari behavior diagram atau diagram perilaku. Ya, jadi ingat kembali bahwa UML ini kita bisa memisahkan menjadi dua bagian penting. Ada diagram perilaku dan ada diagram statiknya, bagian statiknya. Ya. Di dalam diagram interaksi terdapat beberapa diagram yang ada ya di dalam UML. Ada yang namanya sequence diagram, yang kemudian yang kedua adalah communication diagram, ada juga timing diagram, dan terakhir adalah interaction overview diagram. Di dalam kuliah ini kita hanya akan bahas dua tipe diagram dalam interaksi diagram ini, diagram interaksi ini, yaitu diagram sequence dan diagram komunikasi. Diagram komunikasi ini dulunya dikenal sebagai diagram kolaborasi atau collaboration diagram pada UML versi 1 ya. Di dalam UML versi 2
dan seterusnya. Collaboration diagram ini kita kenal sebagai communication diagram atau diagram komunikasi.